Kita lanjutkan dialog dengan peneliti ekonomi Indef Bima Yudhistira. Mas Bima, jadi apa yang harus dipelajari agar PSBB ini berhasil? Salah satu yang penting adalah ketika pengusaha diminta untuk tutup kantornya, atau hanya 25% yang boleh dibuka ya. Ini artinya harus ada kompensasi dari pemerintah yang sesuai. Sehingga pengusaha pun tidak memiliki keinginan untuk melakukan PHK ataupun merumahkan karyawan tanpa digaji. Nah, kita belajar dari PSBB pertama, PSBB transisi. Ini insentif untuk dunia usaha ternyata stimulus 695 triliun secara total. Untuk stimulus dunia usaha itu pencairannya sangat kecil, masih 11,3%. Kemudian yang kedua juga, bagaimana harus ada disiplin maupun sanksi yang tanpa tebang pilih. Karena ada juga misalkan pengusaha yang saya konsisten dengan kebijakan PSBB yang lebih ketat. Tapi di sisi yang lain ada yang curi-curi atau kemudian diam-diam menutup kantornya, yang sebenarnya di dalam kantor itu tuh masih 100% pekerja disuruh masuk ya. Dan pekerja tidak punya pilihan lain karena ditekan oleh manajemen misalnya. Nah, di sini yang menurut saya juga harus penting dari Pemda DKI khususnya ataupun Pemda lain yang PSBB. Ini harus melakukan sanksi yang lebih tegas. Kalau ketahuan itu harus ada sanksi, kemudian perusahaan tadi diaplikasikan sehingga ada efek jerahnya. Oke, selain sanksi, insentif, ini kan sebenarnya virusnya nggak pandang bulu ya, mengenai siapa saja. Akhir-akhir ini malah pejabat banyak kena. Nanti bisa saja pejabat menularkan pada stafnya pada keluarga. Nah, ini bagaimana memutus lingkaran setan ini, Mas Bima? Ya, kantor kan ada kantor swasta, kemudian juga ada kantor pemerintahan. Nah, ini sama-sama pentingnya ya. Kalau kantor swasta yang terkena pandemi, operasional bisa terganggu, omsetnya bisa turun. Di sisi yang lain, kalau sampai pemerintahan, pejabat ini kan mobilitasnya cukup tinggi. Dia menghadiri juga, masih ada yang menghadiri acara-acara yang dilakukan secara fisik misalnya. Nah, ini ketika mereka tidak hati-hati, kemudian tertular COVID-19, ini efeknya kan sampai kepada kebijakan negara. Jadi jangan sampai nanti ada anggapan bahwa stimulus kenapa lambat cair, itu karena ada pejabat yang terkena COVID-19 sehingga koordinasi untuk pencairan stimulusnya itu tidak optimal. Nah, ini jangan sampai, jadi sama pentingnya antara swasta kemudian kantor pemerintahan khususnya pejabat ini harus sangat berhati-hati jangan sampai terkena COVID-19 dan produktivitasnya menurun. Nah, bicara soal menteri, ini sekarang banyak menteri bidang ekonomi yang akhirnya diminta untuk menangani pandemi. Terakhir kemarin Luhut Binsar diminta untuk menangani pandemi. Efektifkah meskipun para menteri ini sebenarnya bidang ekonomi atau memang sekarang tetap pemerintah melihat ekonomi yang dimajukan? Ya, ini sudah terlihat ya dari awal, mulai dari komite untuk pengendalian COVID, kemudian juga pemulihan ekonomi itu dipimpinnya juga oleh Menko Perekonomian, kemudian Menteri BUMN, Pak Erick Thohir di situ, dan sekarang menunjuk pada Menteri Maritim Investasi, Pak Luhut. Jadi ada pembagian tugas yang tidak clear dan terlalu terlihat jelas di mata masyarakat, di mata pelaku usaha dan investor bahwa memang ekonomi yang sekarang sedang didorong. Sementara kesehatan itu nomor sekian, bukan hanya yang kedua, tapi nomor kesekian ya. Ini sebenarnya pembagian tugas yang justru berdampak negatif bagi pemulihan ekonomi. Karena harusnya di depan kita sudah punya BNPB, ada Pak Doni, dibantu dengan tim kesehatan. Harusnya itu yang menjadi panglima di tengah situasi sekarang. Kalau ingin ekonomi cepat pulih, bukan sebaliknya. Karena kita sudah pernah uji coba kemarin kan PSBB transisi diperlonggar di banyak daerah. Ternyata masyarakat juga masih menunda untuk belanja karena khawatir terdampak oleh pandemi COVID. Jadi harusnya kesehatan lah yang harusnya ditaruh di depan. Jadi salah kalau menunjuk Pak Luhut untuk menyelesaikan semua masalah. Nah, ini kan juga ada langkah bahwa Menko Luhut Binsar ini diminta untuk menurunkan angka penyebaran di 9 provinsi. Lalu seiring dengan itu ada kebijakan bahwa Luhut Binsar akan membeli vaksin lagi. Ini langkahnya, langkah pertamanya benar nggak sih? Atau bukannya kita harus tracing, tracking, menambah jumlah tes di seluruh Indonesia? Iya, kalau kita melihat perkembangan vaksin dipublikasikan misalkan oleh New York Times ya, mereka memantau berapa vaksin yang sudah diklinis, berapa yang kemudian sudah bisa diproduksi, dan ternyata masih nol vaksin yang kemudian sudah tahap akhir dan bisa diproduksi secara massal.
Nah, jadi kalau kita mengharapkan vaksin menjadi satu-satunya instrumen untuk menangani kasus krisis kesehatan, ini salah besar ya. Karena masih uji klinis belum selesai, bahkan AstraZeneca kemarin sempat untuk menunda misalnya uji klinis karena ada efek samping. Nah, jadi masalahnya di situ. Jadi masalahnya adalah bagaimana kemudian tracing tadi itu dilakukan optimal. Jadi ada negara yang tidak melakukan lockdown pun bisa berhasil menangani pandemi karena mereka melakukan tracing. Salah satunya kan Korea Selatan waktu itu. Taiwan juga melakukan tracing sehingga lebih cepat ditemukan klaster-klaster barunya, penanganannya tidak menyebar ke klaster-klaster yang lainnya. Jadi memang kebijakan yang nonjok nih benar-benar ditunggu ya di PSBB saat ini untuk menekan dengan sukses angka penyebaran COVID-19. Terima kasih Bima Yudhistira sudah bergabung di Baik, Kompas sama-sama. Bisnis pagi ini. Kini saatnya kita update